memikirkan apa yang membuat bumi semakin panas. Kita akan memikirkan pemanasan global itu karena adanya efek rumah kaca tentunya, lalu juga polusi. Menurut saya mungkin karena dari polusi, terus kebakaran hutan sama efek rumah kaca kali ya. Efek rumah kaca, knalpot, dan kebakaran hutan. Namun sayangnya tidak banyak yang berpikir tentang sampah makanan dan sisa makanan yang kita konsumsi. Padahal nyatanya sampah sisa makanan menyebabkan tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi, lebih berbahaya dari polusi karbon dan knalpot kendaraan. Sedihnya lagi, Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas bersama sejumlah lembaga, Indonesia membuang sampah makanan sejumlah 23 juta sampai 48 juta ton setiap tahunnya. Timbulan sampah makanan atau food loss and waste ini setara dengan 115 sampai 184 kg per kapita per tahun, serta menyebabkan kerugian ekonomi negara mencapai 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun, setara dengan 4 sampai 5% produk bruto domestik Indonesia. Sedangkan menurut Economist Intelligence Unit atau IEU tahun 2018 menyebutkan setiap orang di Indonesia rata-rata membuang 6 kg makanan per tahun, sehingga total makanan yang terbuang mencapai 1,6 juta ton per tahun. Tercatat juga wilayah yang terbanyak membuang makanan yakni Jabodetabek, dengan total sampah mencapai 28 kg per orang per tahun, dengan jenis makanan yang paling banyak terbuang berupa sayur dan buah-buahan. Dan faktanya, masalah kekurangan gizi masih menghantui anak-anak di kawasan tersebut. Selain rumah tangga, rumah makan adalah penyumbang sampah makanan terbesar. Ya kalau memang yang itu yang sayuran-sayuran itu memang harus dibuang. Tapi kalau yang bisa diolah seperti nangka, terus singkong itu bisa diolah lagi ya kita olah. Tapi kalau yang nggak bisa ya udah saya buang. Oh kalau tergantung Bu, kalau memang tanggal merah itu memang ya banyak yang buang, ya ada 20% lah. Meski terlihat sulit diselesaikan, sebenarnya kita juga bisa mengurangi pembuangan sampah makanan tersebut. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Pemirsa, tahu nggak sih kita bisa mengurangi sampah makanan dari rumah kita sendiri? Caranya dengan menerapkan metode no waste cooking. Nah, saya akan mengajarkan pemirsa untuk membuat panganan dengan menggunakan metode no waste cooking. Ayo! Pemirsa, metode no waste cooking itu merupakan metode memasak dengan tidak menyisakan sampah. Oleh karena itu, saya juga akan memotong kulit pisang ini dan nantinya bisa digunakan untuk membuat kompos. Ya pemirsa, Zero Waste Cooking ini memiliki metode yang sama atau serupa dengan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Nah, saya akan menggunakan metode yang kedua, yakni Reuse, yakni akan memasak kembali roti yang sudah saya taruh di kulkas semalam. Selain metode reduce dan reuse, ada juga metode recycle, yakni mengolah kembali makanan yang masih bisa dimakan. Bagaimana caranya? Kita akan melihatnya bersama dengan Food Bank Indonesia.
Dengan mengurangi jumlah makanan yang terbuang, Food Bank Indonesia mengolah kembali makanan sisa dari retail maupun donatur yang nantinya akan dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi paling mungkin dilakukan agar sisa makanan tidak terbuang sia-sia. Jadi ibaratnya Food Bank of Indonesia itu seperti jembatan. Jadi antara mereka yang punya makanan yang berlebih dengan mereka yang membutuhkan bantuan makanan. Nah, jadi Food Bank of Indonesia itu dalam praktiknya itu kita tuh kerjasama dengan para pelaku usaha. Jadi ada yang dari Horeca, kemudian ada yang juga dari retail, ada yang dari industri pangan, ataupun juga pedagang, dan juga hingga individu. Nah, biasanya mereka akan mendonasikan makanan yang berlebih. Itu makanan berlebih itu ada yang dia dalam bentuk fresh food, makanan yang segar, makanan yang cepat rusak ya. Ada juga dalam bentuk makanan kering. Jadi semua orang itu boleh gerak bareng dengan Food Bank of Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya makanan yang berlebih, misalnya makanan berlebih ataupun mungkin pingin gerak, jadi pingin ngajak kalau misalnya dia kerja di kantoran, nah dia tuh melakukan galang pangan. Jadi mau misalnya tuh anak muda ataupun misalnya anak sekolah juga, karena Food Bank of Indonesia pernah bergerak juga nih dengan anak sekolah, mereka melakukan galang pangan, kemudian makan-makan yang sudah dikumpulkan tersebut itu selanjutnya dikirimkan ke kantor ataupun sekretariat Food Bank. Nah, ataupun juga misalnya teman-teman yang misalnya lagi ada kegiatan, ada acara dan punya makanan yang berlebih, atau mungkin pernikahan dan punya makanan berlebih, itu bisa mendonasikan makanan berlebihnya ke Food Bank of Indonesia. Nah, bila teman-teman ingin mendonasikan, itu bisa melihat menghubungi hotline kita, dan itu bisa kita lihat di websitenya kita, ataupun juga bisa melihat nomor itu juga ada di sosial media kita seperti Instagram. Melalui kegiatan yang dilakukan Food Bank Indonesia, makanan sisa tersebut dapat bermanfaat terutama bagi warga di lingkungan prasejahtera, seperti yang dilakukan salah satu dapur pangan Food Bank di daerah Manggarai. Bekerja sama dengan guru-guru dari PAUD Mawar Sandi, relawan memasak serta membagikan makanan bagi puluhan warga di Kelurahan Manggarai. Di mana manfaatnya selain untuk anak usia dini, juga karena di sekitar wilayah Manggarai itu banyak seperti pemulung, pekerja informal, lansia, itu banyak di sekitar sini. Jadi manfaat yang diambil selain dari anak-anak usia dini, juga kaum lansia, kaum pekerja informal itu bisa mendapatkan. Karena kami dibantu oleh Food Bank itu rutin, dan bantuan itu bisa kadang-kadang sebulan 3 kali. Apalagi sejak kami dipercaya untuk menjalankan dapur pangan umat. Food Bank Indonesia juga memiliki berbagai program untuk mengolah berbagai sampah dan sisa makanan. Salah satunya Peta Jalan Kuliner. Program ini mengajak para pedagang sayur di pasar untuk menyumbang sayur dan buah sisa yang tidak terjual hari itu. Sayur berlebih itu diapain? Kan jawabnya dibuang. Terus mereka, gimana Bu kalau kita tampung, kalau ada sayur yang berlebih kita ambil, kita nggak apa-apa. Kita kan jadi kan mengurangi sampah ya. Terus siapa tahu dia bisa dimanfaatkan lagi di sana ya kan? Kan masih sebenarnya itu masih bagus. Ya kangkung itu masih bagus kan, masih layak dipakai. Tapi kalau untuk dijual lagi, udah nggak bisa. Terus ada yang ambil ya nggak apa-apa. Selain Food Bank, Yayasan Buddha Seci Indonesia merupakan salah satu organisasi yang juga gencar mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara bervegetarian. Gedung Seci Center memiliki pantry tempat mengolah makanan untuk karyawan Yayasan Buddha Seci, karyawan Dai TV, karyawan Dai Boga, karyawan manajemen building, serta security. Peraturan ketat tidak membawa ataupun memakan makanan hewani diberlakukan di tempat ini. Pantry yang terletak di basement gedung ini ditempelkan imbauan untuk memakan makanan seperlunya. Sebelum pandemi, makanan yang dibagikan oleh petugas pantry kepada karyawan selalu dibatasi agar tidak terbuang percuma. Bila kurang, barulah boleh minta tambah. Namun sejak pandemi, petugas pantry memasukkan makanan ke dalam kotak makan karyawan. Dan sudah menjadi budaya, makanan yang tidak diterima akan ditaruh ulang di kotak terpisah agar tidak terbuang. Dan kini, Seci juga mengeluarkan kampanye 80% dimakan, 20% didonasikan. Jadi di sini Master Cheng Yen juga mengatakan bahwa ini adalah cara yang bagus untuk kita peduli terhadap sesama. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyisihkan seperti itu, setiap orang tidak perlu makan 100% kenyang. Kalau kita makan 80% kenyang, sesungguhnya tubuh kita juga akan baik-baik saja.
Dan sisa 20%-nya itu kita bisa gunakan untuk membantu orang lain tanpa mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Jadi semangatnya di awalnya seperti itu. Ya sesungguhnya sangat cukup mudah. Kita ketika kita mau makan, kita makan secukupnya. Kita makan secukupnya. Banyak orang sekarang makan dengan porsi yang banyak, tetapi banyak yang nggak habis gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengurangi porsi makan kita sedikit saja gitu. Kalau dikumpulkan dalam waktu sebulan atau 1 tahun, itu sebenarnya adalah angka yang cukup signifikan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Banyak cara untuk mengurangi sampah makanan, namun yang paling penting adalah mengubah pola pikir dan cara pandang kita. Bahwa sisa makanan yang kita anggap sampah ternyata bisa bermanfaat jika diolah dengan baik.